Kita lanjutkan bagaimana selanjutnya menyampaikan risalah. Ini bagaimana sifat Rasul, ya, di antaranya adalah tablik. Apa itu tablik? Menyampaikan, ya. Lawannya apa? Taktum, menyembunyikan, ya. Itu mustahil, ya. Untuk menyembunyikan. Surah Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Terus apa ya? Wa illam taf'al fama ballagta risalata. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan apabila kamu belum mengerjakan, ya. Nah, itu. Apabila belum kamu mengerjakan, berarti kamu belum menyampaikan risalahnya. Jadi ini tugas dari Allah, ya, dan harus terlaksana tugas itu, ya. Karena itu tugas semua rasul itu, termasuk juga nabi kita, menyampaikan risalahnya, ya. Inna alaikal apa ya apa inna alaika illal balag, ya. Ada puyeng nih. Kangenan sekarang. Eh, Tidaklah kewajibanku kecuali hanya menyampaikan, ya. Oh iya, ya, Asyura, ya, 48. Terus roh An-Nur. Wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Online. Oh iya, ya. Dan tidaklah atas Rasul itu kecuali menyampaikan yang nyata, ya. Ya, para sahabat Rasul itu menyaksikan balak penyampaian dari Nabi dan bayan, ya, penerangan ini, ya. Abu Dzar radhiyallahu anhu ini juga menyampaikan bagaimana fungsi tabliknya Nabi kita, ya. Yang tentunya kalau, ya, menyampaikan risalah itu sebuah kewajiban, dan ketika ayat itu sudah sampai, termasuk juga kewajibannya adalah mengamalkan, ya. Sehingga tentu bahwa Nabi kita diantaranya menyampaikan apa yang beliau amalkan pula, ya. Terus Abu Dzar menyampaikan bahwa Rasulullah wafat, tidak ada seekor burung pun yang melambaikan kedua sayapnya kecuali dia sudah menyampaikan ilmu dari beliau, ya. Jadi tidak ada seekor burung pun yang melambaikan kedua sayapnya. Bahwa burung juga menyampaikan ilmu, tuh, ya. Menyampaikan risalah Nabi. Ini dalam kitab Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ya. Dan juga riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan hadis yang berbunyi bahwa Nabi bersabda, telah kami tinggalkan buat kamu sekalian seperti yang putih malamnya, seperti siangnya, tidak akan tergelincir daripadanya setelahku kecuali orang-orang yang binasa. Itu dalam Sunan Ibnu Majah. Dan juga Sahih Muslim
dan lainnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu dari Nabi bersabda, tidak ada sebelumku kecuali dia mempunyai kewajiban untuk menunjukkan kebaikan kepada umatnya, apa yang seharusnya diajarkan kepada mereka, dan memberikan ancaman kepada mereka bagaimana seharusnya. Nah, sekarang apa yang disampaikan? Bentar. Beliau mulai dakwahnya kepada orang-orang sekampungnya dan kepada kaumnya. Ya, ada dakwah secara sirriyah, ada dakwah secara jahriyah, gitu ya. Jadi ada pada awalnya itu sembunyi-sembunyi gitu ya. Kemudian terang-terangan dakwahnya. Kalau berdakwah kepada orang Arab seluruh jazirah nih ya. Beliau mengutus beberapa utusan pula nih, kabilah-kabilah dari berbagai daerah untuk menyampaikannya juga. Kalau beliau menyuruh para dai di antaranya ke Yaman ya, ke Bahrain ya, dan lainnya ya. Juga mengirim beberapa surat yang isinya mengajak berdakwah kepada syariatnya seperti kepada Raja Persia, Raja Roma, dan lain-lainnya. Hingga beliau wafat setelah tersiar dakwahnya baik pada kalangan yang dekat maupun yang jauh ya. Tuh. Dekat dan jauh juga ini ya dapat di surah An-Nahl ayat 36. Saya sambil cek aja ya, sedikit ada yang terlupa. Ayat 36 ya. Oh ya ya, itu ya yang walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan itu ya. Nah, jadi faminhum man hadallah wa minhum haqqat alaihi dolalah gitu ya. Nah, alhamdulillah. Maka di antara mereka ada yang mendapat petunjuk dan di antara mereka ada yang dipastikan mendapat kesesatan. Dan setelah wafatnya Nabi, para sahabat melanjutkan dakwah dan memerangi orang yang tidak mau menerima Islam. Mereka ditawari mau masuk Islam atau membayar jizyah pajak ya, serta harus tunduk dan merendah ya, tunduk patuh. Ternyata dalam tempo yang singkat itu ya, dakwah sudah menjangkau pelosok dunia. Begitulah dikisahkan dalam buku-buku tarikh ya. Kan di zaman siapa itu, Umar tuh ya, sampai sepertiga ya, luar biasa tuh ya dakwah Islam tuh ya. Adapun daerah terpencil dan ditakdirkan belum mendengar sama sekali, maka dihukumi sebagai, nah ini ya, ahli fatroh ya. Meski demikian mereka tetap karena kewajiban untuk mencari agama. Apalagi kan zaman sekarang kan zamannya internet kan bisa lah gitu ya, mencari kebenaran itu ya, yang datang dari Allah dan agama yang dianut yang di sekitarnya. Tentunya kalau mencari kebenaran Islam demikian kan sekarang sudah gampang ya. Ya walaupun tentu ada kan dari dai yang diutus pula ya. Ini kemarin juga saya ke pas hari Selasa tuh ya, kan saya sering ke dakwah itu ya sama Ustaz siapa itu di dakwah itu ya. Beliau menyampaikan ada yang diutus ke Irian tuh ya, di Papua
Ya, emang di situ juga kan daerahnya ya, bahkan masjid saja itu ya sepi adan tuh ya, masjid itu sepi adan, nggak ada adan sama sekali gitu ya. Yang ada ya kalau sholat juga sholat hari raya itu ya adain. Nah, ini pentingnya kita nanti harus senantiasa menguatkan ya untuk kalau Allah dimudahkan ke sana ya. Nah itu dari sisi sifat tabliknya Nabi ya.